Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal, review buku, dan laporan SOP kami. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Aliani Fajrina Nur Syabri, Indah Tricayani, Aditya Agustian Mahmud, dan Firjatullah Helmi Khairul Irwan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan pemateri pertama untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Jadi yang pertama review jurnal. Jurnal pertama, judul paper pengaruh file aplikasi terhadap keamanan sistem operasi Android berdasarkan analisis statik dan dinamik. Nama jurnalnya Infotech JAR, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, dari indeks Sinta 4. Penulisnya Tri Agus Riyadi. Latar belakang dari jurnal tersebut, perkembangan teknologi berbasis Android dan IoT mempermudah aktivitas pengguna, namun juga menimbulkan ancaman keamanan yang serius. Banyak aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi justru menjadi sarana penyebaran malware dan pencurian data. Android yang bersifat open source membuatnya rentan terhadap modifikasi aplikasi yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh file aplikasi terhadap keamanan sistem operasi Android melalui analisis statik dan dinamik. Tujuannya menganalisis tingkat kerentanan file APK terhadap sistem operasi. Kemudian mengetahui potensi ancaman keamanan yang muncul akibat instalasi file APK tidak resmi. Kemudian studi literatur. Penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu terkait kerentanan sistem Android, deteksi malware, serta teknis analisis keamanan seperti CAR, DroidMat, dan Artroid. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan adalah eksperimen 2 tahap, yaitu analisis statik. File APK diuji menggunakan software CAR untuk mendeteksi potensi kerentanan, menghasilkan kategori vulnerability, warning, dan information. Kemudian analisis dinamik, file APK diinstal pada perangkat Android 8 dengan izin penuh, kemudian diamati perilakunya secara langsung. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi hasil analisis statik dan memilih efek nyata dari aktivitas file APK terhadap keamanan sistem. Hasil penelitian, analisis statik mendeteksi berbagai kerentanan seperti manifest is manually set to the bug, broadcast sent without receiver permission, logging found, dan insecure functions found. Kemudian analisis dinamik menunjukkan bahwa setelah instalasi, hampir seluruh sumber daya ponsel dapat diakses secara remote tanpa sepengetahuan pengguna. Hasil membuktikan bahwa peringatan yang diberikan pada analisis statik terbukti benar ketika diuji secara dinamis. Kesimpulannya, file APK yang tidak resmi terbukti dapat mengancam keamanan sistem operasi Android. Baik analisis statik maupun dinamik menunjukkan bahwa aplikasi berpotensi memberikan akses jarak jauh terhadap sumber daya ponsel, menyebabkan kebocoran data, serta memungkinkan penyalahgunaan sistem operasi. Oleh karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam menginstal aplikasi dan hanya menggunakan sumber resmi seperti Google Play Store. Untuk relevansi dengan profesionalisme keinsinyuran, penelitian ini menunjukkan pentingnya kompetensi insinyur teknologi informasi dalam melakukan evaluasi keamanan perangkat lunak. Seorang insinyur dituntut untuk memahami teknik deteksi kerentanan sistem operasi dan aplikasi, metode analisis ilmiah dalam mencegah ancaman keamanan, dan bertanggung jawab etis untuk melindungi data dan privasi pengguna. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan 2 metode analisis, statik dan dinamik. Hasil pengujian konkret dan berbasis eksperimen langsung. Terakhir, relevan dengan isu keamanan Android terkini. Kekurangannya, penelitian terbatas pada satu versi Android. Kemudian tidak dilakukan perbandingan antar aplikasi berbeda dan tidak dibahas dampak mitigasi atau solusi teknis secara mendalam. Kemudian untuk literatur review jurnal yang kedua, judul papernya tantangan keamanan dalam jaringan komputer dan sistem operasi modern. Terindeks Sinta 4. Penulisnya yang pertama Gugum Gumelar dan Weni Gurita ID. Latar belakang, keamanan jaringan komputer dan sistem operasi menjadi isu penting di era digital karena meningkatnya risiko serangan cyber seperti malware, phishing, ransomware, dan APT. Kasus nyata seperti serangan ke Pusat Data Nasional Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pentingnya kesadaran keamanan dan kebijakan yang efektif. Tujuan
mengidentifikasi tantangan utama keamanan jaringan dan sistem operasi. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab lemahnya keamanan seperti kesadaran pengguna dan kebijakan organisasi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi peningkatan keamanan di masa depan. Studi literatur mengacu pada penelitian 2020 sampai 2024. Metode yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari jurnal Proceeding, media daring, dan Google Scholar. Hasil penelitiannya, serangan cyber semakin kompleks dengan pemanfaatan AI. Kesadaran pengguna rendah banyak memakai kata sandi lemah. Kebijakan keamanan sering tidak efektif karena kurang pelatihan dan dukungan manajemen. Solusinya, integrasi teknologi, edukasi, dan kebijakan secara terpadu. Kesimpulannya, keamanan jaringan dan sistem operasi menghadapi tantangan dari serangan cyber canggih, rendahnya kesadaran pengguna, dan lemahnya kebijakan keamanan. Diperlukan penerapan teknologi seperti AI, IDS, enkripsi, dan firewall, disertai pelatihan rutin, audit berkala, serta penguatan budaya keamanan organisasi untuk menjaga ketahanan sistem secara berkelanjutan. Relevansi dengan profesionalisme keinsinyuran. Relevan bagi insinyur TI atau teknologi informasi yang harus menganalisis risiko keamanan, merancang kebijakan proteksi data, dan menjaga integritas sistem. Artikel ini mencerminkan etika dan tanggung jawab profesional terhadap keamanan publik. Kelebihan dari artikel ini, topik aktual dan relevan dengan kondisi keamanan cyber global dan nasional. Kemudian menyertakan contoh kasus nyata, menggunakan banyak sumber pustaka terbaru, dan memberikan rekomendasi praktis yang jelas. Kekurangannya, tidak ada data empiris atau eksperimen langsung. Analisis teknis sistem operasi masih umum, dan beberapa bagian mengulang konsep dan kurang menjelaskan metodologi analisis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan review jurnalnya. Kita lanjut ke pemaparan review buku sistem operasi oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, maaf saya izin off cam terlebih dahulu. Buku sistem operasi 2023. Identitas buku judulnya Pengantar Sistem Operasi Komputer terbit September 2023. Penerbitnya Budina Media Utama Bandung. Pengantar sistem operasi komputer membahas bagaimana sistem operasi mengelola, mengamankan, dan mengoptimalkan sumber daya komputer. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, ancaman keamanan, kedua, kerangka keamanan, yang ketiga, mekanisme proteksi. Selanjutnya ada analisis kritis. Buku ini berhasil menyajikan kerangka konseptual keamanan sistem operasi secara runtut dan aplikatif, menghubungkan teori seperti CI triad, kontrol akses, dan phishing dengan contoh penerapan di Linux dan Android, serta menyoroti konsep modern seperti zero trust dan threat modeling. Namun pembahasan teknis mengenai QML security sandboxing dan analisis risiko masih bersifat deskriptif tanpa pendekatan formal atau eksperimen yang mendalam, sehingga ruang eksplorasi teknis masih terbuka bagi pembaca tingkat lanjut. Selanjutnya ada perbandingan literatur. Artikel pembandingnya yaitu Gumelar dan AD 2025 yang berjudul Security Challenge in Computer Networks and Modern Operating System. Aspeknya yang pertama ada fokus. Di buku konsep dasarnya itu keamanan OS. Di artikel tantangan nyata keamanan modern dan pendekatannya teoritis dan edukatif. Sedangkan di artikel empiris dan kasus nyata. Pada bagian konteksnya di buku dasar akademik, sedangkan di artikel itu praktik lapangan. Next. Selanjutnya ada aplikasi atau implikasi. Konsep keamanan sistem operasi dalam buku ini relevan diterapkan di pemerintahan, pendidikan, dan bisnis sebagai lapisan pertahanan utama terhadap ancaman cyber. Praktik seperti autentikasi berlapis, kontrol akses, patching, firewall, logging, dan audit menjadi fondasi penting dalam melindungi data dan memenuhi standar keamanan nasional dan internasional. Kasus serangan pusat data nasional 2024 menegaskan urgensi penerapan model Zero Trust dan pemantauan aktivitas real-time. Mekanisme logging dan monitoring juga sejalan dengan ISO atau ISC 27001 dan PP nomor 71 tahun 2019. Penerapan keamanan OS yang komprehensif membantu memperkuat manajemen risiko cyber, meningkatkan kepercayaan publik, dan membangun budaya keamanan digital yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya ada kutipan penting. Yang pertama, sistem operasi memiliki peran utama dalam menjaga keamanan cyber.
keamanan sumber daya komputer dan akses yang tidak berhak. Nah, kutipan ini menunjukkan bahwa keamanan dimulai dari inti sistem operasi sebagai pengendali seluruh sumber daya komputer dan fondasi utama perlindungan sistem. Yang kedua, ada kutipan, keamanan sistem operasi juga bergantung pada kesadaran pengguna, yang dimana maksudkan ini menegaskan bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam keamanan. Kelalaian pengguna sering menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran sistem. Selanjutnya ada kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi. Pertama, ada aspek, konsep, dan arsitektur. Kekuatannya jelas dengan CI, triad, dan zero trust. Kelemahannya belum bahas cloud security. Audiensnya mahasiswa dan dosen teknologi informatika. Rekomendasinya tambah topik virtualization security. Selanjutnya ada aspek implementasi teknis. Kekuatannya praktis dan mudah dipahami. Kelemahannya minim studi kasus nyata, audiensnya admin sistem. Rekomendasinya tambah contoh serangan aktual. Nah, kesimpulan dari buku pengantar sistem operasi komputer ini merupakan referensi komprehensif yang membahas konsep fungsi dan keamanan sistem operasi secara terstruktur. Penulis berhasil menggabungkan teori dasar dengan penerapan nyata melalui kerangka CII, triad, zero trust, dan threat modeling. Sehingga pembaca memahami bahwa keamanan bukan sekedar fitur tambahan, melainkan fondasi utama sistem komputer modern. Secara keseluruhan, buku ini memiliki kekuatan pada penyajian konsep yang jelas, bahasa edukatif, dan relevansi terhadap konteks digital di Indonesia. Namun, masih diperlukan pendalaman teknis, studi kasus nyata, serta integrasi dengan standar global seperti ISO, ISC 27001 agar lebih komprehensif. Dengan demikian, buku ini layak dijadikan bahan ajar dan referensi utama bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi teknologi informasi yang ingin memahami dan menerapkan prinsip keamanan sistem operasi secara efektif dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai review buku sistem operasi tahun 2023. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan review bukunya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu audit web keamanan email. Slide selanjutnya, profil sistem. Nah, profil website yang diaudit adalah website yang meniru tiruan login Google untuk edukasi keamanan cyber, di mana di website tersebut akan mengambil email dan password pengguna kemudian mengirim ke bot Telegram. Nah, digunakan dalam simulasi untuk memahami metode keamanan email. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian phishing. Phishing sendiri adalah upaya penipuan digital untuk memancing korban menyerahkan informasi penting seperti username dan password melalui situs palsu. Nah, deskripsi dari sistem website yang diaudit sendiri adalah audit dilakukan pada website phishing simulasi yang digunakan untuk simulasi keamanan email. Slide selanjutnya. Nah, tujuan sistem audit. Kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan informasinya adalah memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi kerentanan dalam pengelolaan keamanan kode. Dan yang ketiga adalah menilai efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan. Sedangkan untuk infrastruktur IT, satu, menilai kelayakan dan arsitektur simulasi. Dua, mengidentifikasi risiko dan titik lemah pada sistem. Dan yang ketiga adalah menilai performa dan keandalan skrip, pengambilan dan pengiriman data. Nah, standar dan regulasi audit. Standar yang digunakan adalah ISO IEC 27001 yang mana digunakan sebagai acuan dalam peninjauan pengelolaan keamanan informasi dan pelindungan aset digital organisasi. Juga digunakan OWASP Top 10 2021 yang menjadi referensi identifikasi kerentanan web, berfokus pada keamanan aplikasi dan penanganan data. Adapun regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur larangan akses ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik. Adapun Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 yang mana menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi sebagai hak digital masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, adapun metodologi audit yang kami gunakan adalah satu, wawancara. Nah, di mana dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pembuatan website, alur kerja, serta mekanisme pengelolaan data dalam sistem. Yang kedua adalah observasi teknis, di mana analisis langsung terhadap
file kode sumber, dan struktur proyek untuk melihat bagaimana data dikumpulkan dan dikirimkan. Adapun uji fungsional di mana kami menginputkan data dummy, mensimulasikan proses login, dan memantau proses pengiriman data secara real time. Dan yang keempat itu adalah pengujian kepatuhan, yang mana menilai apakah sistem sudah mengikuti aturan dan standar keamanan yang berlaku dalam pengembangan aplikasi web. Oke, selanjutnya adalah temuan audit. Area-area yang diperiksa adalah yang pertama yaitu mekanisme eksfiltrasi data, di mana temuan rincinya adalah kredensial pengguna, email dan password dikirim tanpa enkripsi sehingga sangat mudah dicuri selama proses pengiriman. Yang kedua ada akses terhadap secret token. Nah, token bot Telegram ditemukan tertanam langsung di dalam kode client side sehingga dapat diakses dan digunakan oleh siapapun melalui inspect browser. Nah, yang ketiga ada keamanan jaringan dan transmisi data. Temuan rincinya adalah sistem menggunakan metode HTTP GET tanpa HTTPS, menyebabkan informasi sensitif rentan terhadap penyadapan dan perekaman log jaringan. Dan yang keempat, validasi input pengguna, di mana validasi password hanya memeriksa panjang minimal tanpa kombinasi karakter sehingga rentan terhadap brute force dan mudah ditebak. Lanjut. Baik, untuk dampak apa ya? Silahkan. Baik, berikutnya ada dampak potensial. Yang pertama, kebocoran data kredensial. Nah, meskipun data dummy dan simulasi dalam implementasi real, kredensial pengguna akan terekspos dalam teks biasa. Kemudian ada penyalahgunaan token, di mana pihak eksternal dan pengguna dapat mengambil token yang aktif melalui inspect. Yang di mana untuk menyalahgunakan bot, misalnya mengirim spam atau pesan berbahaya yang merusak reputasi pemilik token. Kemudian ada eavesdropping atau logging, yang dimana data sensitif akan tercatat dalam login perambanan, proxy, dan server jaringan yang meningkatkan risiko penyadapan atau eavesdropping. Kemudian ada kata sandi lemah yang mendorong pengguna yang meskipun dalam simulasi untuk penggunaan sandi yang rentan terhadap serangan brute force dalam konteks yang real. Kemudian evaluasi kepatuhan. Sistem belum memenuhi standar ISO 27001, yakni tidak ada perlindungan secret yang di hardcode, kemudian melanggar prinsip secure coding dan manajemen aset kritis. Kemudian tidak menerapkan prinsip less privilege, yang dimana pemberian akses kepada client side atau pengunjung untuk menggunakan token bot yang melanggar prinsip less privilege, yaitu OWASP A01. Nah, tidak mematuhi standar OWASP, transmisi data yang sensitif tanpa enkripsi memadai dan menggunakan metode HTTP GET yang rentan. Kemudian rekomendasi perbaikan. Yang pertama, cabut dan ganti token Telegram dengan segera membatalkan revoke atau token bot Telegram yang terekspos dan ganti dengan placeholder di kode atau token atau script baru yang disimpan di server side. Kemudian yang kedua, migrasi logika eksfiltrasi ke server side dengan cara memindahkan seluruh proses pengiriman data sensitif ke Telegram ke script sisi server atau PHP atau Node.JavaScript. Kemudian menerapkan HTTPS atau SSL, yang dimana mengkonfigurasikan server hosting untuk menggunakan HTTPS guna mengenkripsi data yang dikirim dari klien ke server. Kemudian memperketat kebijakan kata sandi dengan menerapkan validasi password yang lebih ketat, mewajibkan kompleksitas minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kemudian rencana tindak lanjut dengan menggunakan aksi darurat. Kelompok 3 harus segera mencabut revoke atau token bot Telegram yang terlanjur terekspos. Kemudian pengembangan back-end. Tim teknis kelompok 3 perlu mengembangkan modul back-end atau server side untuk menerima data login melalui HTTP post terenkripsi, kemudian menyimpan token secara aman, misalnya sebagai environment variable, dan menjalankan fungsi notifikasi Telegram. Kemudian konfigurasi jaringan dengan cara mengaktifkan layanan HTTPS atau SSL pada domain simulasi. Lalu memperketat kebijakan kata sandi dengan memperbarui kode client side atau index.html untuk mengirim permintaan post ke endpoint server side yang baru dan memperkuat fungsi validasi password. Baik, terima kasih atas pemaparan materi audit SOP. Kita lanjut ke penutup. Nah, kesimpulan.
Website phishing simulasi masih memiliki kelemahan keamanan, seperti transmisi data tanpa inskripsi dan token rahasia yang terekspos. Sistem belum memenuhi standar keamanan ISO 27001 dan OWASP, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data jika digunakan di luar konteks edukasi. Perbaikan arsitektur, penerapan HTTPS, dan migrasi proses ke back-end perlu dilakukan agar sistem menjadi lebih kompleks dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi review jurnal, review buku, dan laporan SOP kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.